Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, jumpa lagi di program Inspirasi bersama saya Ginanjar Nugraha. Program Inspirasi kali ini kita sudah kedatangan tamu dari yayasan yang mengasuh nih anak-anak yatim piatu untuk bisa menjadi lebih baik lagi, bisa berkembang dengan positif juga, bisa mandiri. Ini yayasan yang mungkin akan kita ajak bincang lebih dalam lagi ya. Ini yayasannya seperti apa sih gitu kan? Karena kan mungkin Tribuners semua nih pingin coba untuk kerjasama nih sama yayasan ini juga bisa banget nih. Sekarang kita sudah kedatangan Bapak Yaya Sunaria, founder dari Yayasan Yamukti. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Terima kasih banyak nih Pak sudah hadir di studio Tribun Jabar nih Pak ya. Sama-sama. Oke. Benar Yayasan Yamukti ya? Ya, Oke. betul Pak. Tadi kalau saya buka sedikit, yayasan yang menaungi anak-anak yatim piatu nih gitu ya, untuk bisa lebih baik lagi, punya skill mungkin ya Pak ya? Ya, betul. Berkembang lagi, lebih baik lagi, benar nggak nih Pak? Ya, betul. Benar ya? Itu yayasan kita, Yayasan Yamukti, singkatan sebenarnya, Yayasan Mutiara Titipan Ilahi. Oh, Yayasan Mutiara Titipan Ilahi. Ya. Wah, Yamukti, Yamukti yang ya. Maha Pemberi. Sama pemberi ya. Oke. Nah, ini Yayasan Yamukti ini bisa diceritakan sedikit nggak tipe profilnya nih ya? Profil kita pengen tahu nih Yayasan Yamukti ini berdirinya dari tahun berapa, terus kan nggak mudah ya Pak ya punya yayasan seperti ini. Ya. Sudah berapa lama sih jalan Pak? Sampai saat ini sudah menginjak 6 tahun 6 ya. tahun ya. Dulu sebenarnya SK Kemenkumhamnya itu di tanggal 28 November. Kemudian kita di launching di tanggal 6 Januari 2018. Ya, okay. Jadi ada spare waktu 2 bulan untuk mempersiapkan 1 bulan nih untuk mempersiapkan launching supaya yayasan ini bisa dikenal. Okay. Awal mulanya kita berenam ya. Saya sendiri, Yaya Sunaria, kemudian ada Pak Nanang Kosim, ada Pak Ahmad Hidayat, ada Pak Karso, ada Pak Asep Masturo dan Pak Dadiono. Nah, ini sebagai pendiri ya, pendiri daripada yayasan ini. Ya, kalau cerita tentang yayasan ini gimana ya kalau cerita itu? Jadi ini terinspirasi dari, saya kan dulu di percetakan ya. Basicnya sih sebenarnya di percetakan ya. Masih ada relate sama Tribun Jabar begitu ya? Ya, kan sama-sama seperti percetakan itu, juga ya. nih ya. Okay. Cuman saya pelanggannya itu dari Dinas Pendidikan gitu. Jadi kerjasama dengan MKKSD. MKKSD itu kan ketua dari para kepala sekolah. Nah, dipegang oleh 1 orang yang ditunjuk oleh dinas namanya MKKSD. Nah, ada Bapak Haji Atep ya, Acep yang di Cipongkor sana, Bandung Barat, itu yang menginspirasi ya. Pada saat itu saya mengantarkan pesanan beliau. Nah, pada saat itu tidak ke sekolahnya, malah disuruh ke rumahnya. Pas datang ke sana itu sekitar jam 4, saya bawa barang. Beliau menyampaikan, tunggu aja dulu sebentar, Yi, kan bilangnya Ayi gitu. Oh iya Pak Haji, saya tunggu. Nah, setelah beliau datang, saya tanya, Pak Haji ada acara apa? Baru ngumpulin anak-anak yatim katanya. Oh, memang ada apa gitu. Nah, itu habis syukuran saudaranya yang kecelakaan kerja di luar negeri. Jadi itu kebiasaan keluarga beliau, manakala ada sesuatu, ada musibah, ada apapun, dia suka ngumpulin anak yatim di hari Jumat gitu. Nah, singkat cerita dia menyampaikan pesan begini. Yi, kalau seandainya ingin segala mudah, baik usaha atau apapun, coba kumpulin anak yatim 7 orang di setiap hari Jumat. Kasih makan, kemudian pulangnya dibekali aja, berapa aja. Gitu. Saya terngiang gitu, karena pada saat itu ya kondisi kita sedang sedang naik turun ya perekonomian ya gitu. Sehingga wah ini kayaknya harus dibarengi dengan ini. Nah, berawal dari situ. Nah, kebetulan ada anak saya yang usia 4 tahun. Nah, teman-temannya itu ada beberapa yatim, sekitar 7 orang di lingkungan itu gitu. 6 orang, saya cari 1 lagi, ternyata dapat juga di Wansidi. Nah, setiap hari Jumat itu sama istri, Bu ini ada pesan begini kita coba gitu. Wah, subhanallah, betul Mas itu saya terasa. Kita ngumpul sama anak-anak, kemudian saya pandangin satu-satu wajahnya, sampai Masya Allah, anak segede gini gitu kan, dia harus berjuang. Saya nanya gitu kan, saya pertama nanya, Dek, kalau kamu ada yang ngebully atau ada yang ngahirian bahasa Sundana, apa yang kamu lakukan? Dia bilang, saya cuma lari ke dapur atau ke tempat ke goah ya, tempat nyimpen beras.
langsung nangis gitu. Jadi dia nggak bisa. Sembunyi ya? Jadi kalau ada yang ngebully itu dia nggak ada yang ngelawanin gitu, paling gitu. Nah itu dari situ saya sampai keluar air mata lah pada saat itu, Masya Allah. Nah dari situ terasa perasaan itu apa namanya, plong gitu ya. Meskipun baru bisa ngasih makan sedikit, tapi aduh subhanallah. Nah mungkin dari perasaan yang apa namanya, puas gitu, rasa puas atau rasa gimana gitu perasaannya karena bersama-sama dengan mereka. Alhamdulillah dari situ orderan saya tambah banyak. Alhamdulillah, jadi kerasa ya itu ya. Itu mah nggak nunggu sebulan, nggak nunggu seminggu, itu pun ada yang nelepon bayar yang tadinya sulit, bayar apa namanya, piutang lancar. Kemudian saya baru pertama kali selama saya ngorder di percetakan dapat orderan nilainya yang fantastis besar, itu nelepon langsung, nggak saya datangin gitu. Jadi dia nelepon langsung, entah tahu dari mana, langsung nelepon, itu dari Kabupaten Bandung. Nah itu yang saya rasakan ya. Mungkin wasilahnya dari situ. Nah dari situ kemudian saya bertemu dengan teman yang di Padalarang, ya seseorang menyampaikan, Kang, atuh apomik itu mah udah aja dilegalkan. Gitu. Oh jadi tapi kita dilegalkan ya. Dilegalkan biar resmi katanya, kemudian biar dipelihara oleh pemerintah gitu. Nah, tetapi kan harus bertiga minimal, ada ketua, sekretaris, bendahara, KSB lah, atau minimal kalau itu berlima ada penyaluran dan pengumpulan. Nah, sehingga kita teman-teman itu yang berenam itu beberapa orang sih, itu hasil saringan gitu yang berenam itu. Ya, jadi berenam itu untuk menyatukan visi dan misi sampai pada saat itu kita patungan untuk bikin SK Kemenkumham itu. Dari satu orang ngumpulin waktu itu 2017 itu 1 juta. Jadi ngumpulin patungan gitu ya. Karena pada waktu itu SK Kemenkumham itu 4,5 juta ya. 4,5 juta. Kemudian kita ngumpulin dapat uang 6 juta. Ada modal 1,5 juta, kita beli brosur, beli spanduk, kemudian proposal segala macam, habis uang 1,5 juta. Modal tuh habis aja. Habis. Ya. Udah dapat ke SK Kemenkumham. Tapi itu anak udah berapa tuh? Masih awal tadi itu 7 orang. Udah bertambah. Karena kita akan merencanakan launching di bulan Januari tanggal 6 itu minimal harus 43 anak. Gitu. Minimal ya. Jadi kita udah mendata tuh dari 7 itu sampai ke 43 anak gitu. Dan subhanallah luar biasa pertolongan dari Allah, dari yang tadinya 0, kita pada saat itu anggaran kalau nggak salah 56 juta kebutuhan kita untuk 43 anak. Langsung ada 50 juta itu. Nah itu subhanallahnya begitu. Jadi karena saya juga ngobrol dengan relasi-relasi, saya sekarang ngurusin anak-anak, mohon apa namanya, doanya, dukungannya segala macam gitu ya. Yang pada akhirnya alhamdulillah itu tercukupi lah subhanallah, pertolongan dari Allah dan mungkin rezeki buat mereka juga, buat anak-anak yang 43 anak itu. Dan kita di launching di kantor desa Banjaran Wetan. Kemudian yang meresmikan itu Ibu Kapolsek Banjaran, Ibu Susi, sekarang sudah pensiun beliau. Gitu. Dan tapi sekarang masih silaturahim. Ya. Karena beliau yang mengaping kita gitu. Mendidik, kemudian membentengi, mengarahkan lah gitu. Alhamdulillah jasa Bu Susi itu luar biasa. Gitu. Nah, dari situ Mas, dari apa namanya? Dari cerita Pak Haji Acep itu benar-benar terjadi itu, benar-benar saya rasakan seperti itu. Minimal 7 orang setiap hari Jumat katanya. Dan alhamdulillah sampai sekarang setiap hari Jumat kita adakan istighosah dan apa namanya, donatur itu sudah mulai apa namanya, sudah mulai tahu jadwal setiap hari Jumat. Nah ada satu rutin yang rutin. Nah di awal-awal ada seorang donatur yang memang sejak awal dia mengikuti perjalanan kita dan menyambungkan dengan donatur yang lain, yaitu beliau Teh Windy. Yang ada nih di belakang layar ya. Mau panggil di sini nggak? Teh Windy yang sejak awal tahu kecilnya kita gitu. Tahu story-nya lah ya. Tahu kecilnya kita sampai sekarang kita udah punya lahan wakaf, udah punya gedung dan udah punya di Banjaran juga berarti. Pusatnya di Banjaran ya. Di Banjaran juga dan sudah alhamdulillah ada 16 cabang di kota dan kabupaten di kabupaten di Jawa Barat ini. Berarti ya. Dan itu tidak sulit sih karena mungkin ya masyarakat punya visi yang sama terhadap anak yatim ini seperti itu. Jadi tinggal nyambungin saja seperti teman sekolah SD, SMP, ada yang di Bogor saya temui gitu. Kita punya visi seperti ini. Kemudian oke lah gabung gitu. Jadi
perizinannya dari kita, mereka tinggal melaksanakan saja. aja ya. Oke. Wah, jadi ini sudah berarti kurang lebih udah 5 tahun ya, tahun Ya, sekarang ya. menginjak 6. Menginjak 6 berarti ya. Nanti juga katanya ada program ke-6 ya. Ya, Kita ngobrol juga ulang ya. tahun. Ada program apa nih di Milad ke-6 berarti Ya, ya. Oke. Nah, ini untuk yayasan ini tuh fokusnya hanya yatim aja atau mungkin ada fokus yang lainnya juga nih? Memang basic kita dari situ, dari pengembangan potensi anak yatim dan duafa. Jadi ada duafanya juga, Mas. Jadi Duafa masyarakat yang kurang mampu gitu, anak yatim duafa. Kemudian juga pemberdayaan daripada ibu-ibu yatim itu sendiri gitu. Karena mereka apa namanya, belum tersentuh ya, belum tersentuh. Kenapa kami bilang seperti itu? Karena penghasilan mereka itu kan sebagai tukang bungkus kerupuk ya kalau di Banjaran itu. Rata-rata yang penghasilannya sehari 7.000 untuk menghidupi 3 anak. Jadi nggak cukup lah. Nah, dalam perkembangannya juga program kita juga ada PAUD-nya udah ada, madrasahnya udah ada, kemudian majelis taklimnya, kemudian ada LKP juga, itu salah satu program unggulan kita. Di dalamnya ada program brand management, metode OVAK, optimalisasi visual, auditory, kinesthetic. Nah, itu udah dipatenkan milik Yamuti, dan ini bukunya sudah ada. Oh, ini di depan kita ini ya. Oh, jadi metode yang benar dikembangin sama Yamuti ini sendiri ya, punya dia lagi yang lain ya? Walau OVAK nggak ada, ya, tapi kemiripan banyak sekarang metode. Tapi untuk OVAK, optimalisasi visual, auditory, kinesthetic, itu hanya milik kita. Apa tuh metode itu? Bisa dijelasin? Jadi metode ini jadi menggabungkan gaya belajar anak. Oh, style belajar anak ya. Kan gaya belajar anak itu ada yang visual ya, visual. Jadi si anak itu dia masuk pelajaran ketika banyak melihat, banyak membaca, dia baru masuk. Ada yang juga auditory, jadi mendengar, kayak mendengarkan ceramah atau mendengarkan musik atau pokoknya yang sifatnya suara, dia cepat masuk. Kalau membaca kan malah sulit gitu. Nah, itu yang masuk golongan auditory. Kemudian ada yang kinestetik. Kinestetik itu kutu loncat, loncat gitu. Ya. Jadi ada anak kalau di kelas itu kan dia suka iseng Noel gitu kan, apa aja gitu, atau apa tak taluh gitu kan, tak trok gitu. Tapi memang gaya belajarnya begitu. Justru kalau suruh diem, dia malah kaku, pelajarannya nggak masuk. Nah, jadi metode ini menggabungkan ketiga gaya belajar itu untuk meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Sehingga setiap apa yang disampaikan oleh bu guru atau siapapun itu, informasi yang masuk ke dalam memorinya langsung terserap dan mudah dihafal, dan itu sulit untuk lupa. Kadang-kadang kan kita mudah lupa, hese apa kenceng benar-benar. Kadang-kadang hese gitu ya, nerimanya tuh lama tapi cepat lupa gitu ya. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang metode ini sebenarnya kan metode umum, bisa untuk menghafal rumus matematika, tabel kimia, bahkan untuk pasal-pasal gitu kan. Nah, kita sekarang konsentrasikan ke Al-Quran. Sehingga di dalam judul bukunya 6 bulan tahfidz Quran. Jadi yang tadinya 3 tahun, ini dengan metode ini bisa disingkat menjadi 6 bulan. 30 juz itu. Oke, ini kita lihat bukunya ya. Nih, ini salah satu karya dari Yayasan Mutiara Titipan Nilai atau Yamuti. Anak-anak kita. Oke, ada Ananda Aditya, Lutfi Alrifa Nurbadani, dan Taufik Miftahudin. Ini anak-anak dari Yayasan Muti ya. Yamuti ya. Oke. Nah, balik lagi nih. Tadi kan banyak program juga berarti di yayasan ini ya. Gak hanya yatim, itu juga ada duafa juga. Tadi juga ada metode OPAK juga nih. Nah, penasaran sama guru-guru yang ngajarin itu siapa? Guru-gurunya ya saya sendiri pengurus. Kemudian salah satu, kemudian ada anak-anak kita yang sudah dibina di sana, di yayasan, diasramakan. Nah, itu yang nanti mensosialisasikan. Bahkan kalau ke sekolah-sekolah sudah berjalan gitu. Mereka dipanggil untuk menyampaikan metode ini biar bisa dipergunakan oleh masyarakat, terutama para generasi muda gitu. Oke. Nah, ini juga baca-baca profilnya Yayasan Yamuti ini katanya juga fokus nih sama literasi gitu kan ya. Makanya juga nih muncul juga nih bukunya nih gitu kan ya. Itu. Nah, ini gimana nih untuk program ini literasinya nih? Ya, karena memang literasi ini sangat penting sekali, karena jika orang memahami literasi secara luas itu sangat luar biasa sekali untuk mengembangkan anak-anak. Bahkan nanti kita juga ada
bedah buku ya, nanti di tanggal 6 Januari kebetulan kan ini yang tadi milad ke-6 ini ya. Kebetulan ke-6 ini akan diadakan nanti mungkin acaranya agak beda karena usia 5 tahun itu saya kira udah cukup ya menampilkan kabisa murangkali kabisa anak gitu ya, skill anak mungkin nanti ditampilkan sekaligus nanti akan ada bedah buku di mana buku tersebut menceritakan tentang anak yang ada di panti kita gitu. Mungkin nanti cerita tentang si A begini, nanti hadir anaknya, ini anaknya, mungkin nanti dengan nama samaran mungkin tapi apa namanya kisahnya dia gitu. Oke. Nah, di jadi buku itu tuh ya. Di buku itu. Jadi ya saya sudah mendengar bait pertama luar biasa gitu kan. Benar-benar menyentuh ini kayaknya. Ngeri pedas lah gitu. Jadi ini bukunya baru di launching Januari berarti ya? Iya. Atau sudah di launching udah di awal udah di ini, harapan kita kan nanti PO ketika bedah buku itu sebagiannya ada yang sudah pegang gitu, sehingga apa namanya rasa penasaran atau ya rasa ingin tahu terhadap isi sebenarnya buku ini seperti apa mungkin diharapkan muncul di situ gitu. Nanti kalau mau pengen tahu informasi PO-nya nanti kita tampilin aja ya informasinya ya. Oke. Nah, menarik nih ya, banyak program di Yayasan Yamuti ini. Tadi juga fokus juga di literasi. Nah, penasaran sama anak-anaknya juga yang tadi yatim ya, bagi ke yatim. Sudah berapa anak nih sekarang yang dididik sama Yayasan Yamuti ini, dan gimana untuk anak-anak sendiri, apakah ada yang bermukim di tempatnya sendiri di Yayasan Yamuti atau mungkin ada yang pulang pergi nih kayak semacam sekolah aja gitu kan gitu ya. Iya. Jumlah sampai saat ini dari 16 cabang itu ada 1.200 anak. Banyak. Ya, 1.200 anak yatim. Ini yatim ya, yatim dan yatim piatu, belum anak duapanya. Nah, itu tersebar di setiap cabang kita. Jadi kalau kita untuk donatur dari Bogor ya nggak mesti ke Bandung kan, salurkan aja di Yamuti Bogor gitu untuk anak-anak ada di Bogor. Kemudian juga program-programnya memang salah satunya ada kan, kalau di pemerintah itu ada yang namanya LKSA. Kalau LKSA itu bahasa panti ya, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau panti. Ada LKSA dalam atau panti dalam dan panti luar. Nah, panti dalam itu memang anaknya itu stay di kita. Seluruh kehidupannya, kebutuhannya itu ditanggung oleh yayasan. Nah, ada juga panti luar. Nah, kalau panti luar, anak itu terdata, terjadwal, dan terbantu kebutuhannya, kebutuhan pendidikan dan kebutuhan hidupnya. Jadi kita hanya membantu saja untuk kebutuhan hidup dan kebutuhan pendidiknya saja. Tetapi mereka masih tinggal di keluarganya. Di neneknya atau di bibinya atau di uaknya gitu. Kalau ibunya kerja atau apapun biasanya suka di neneknya atau di uaknya gitu. Nah, ada di kita yang dipantikan, ada juga yang di luar gitu, karena menurut undang-undang Kementerian Sosial itu tidak boleh terlalu banyak sebenarnya. Jadi pemerintah itu mengharapkan begini, sebaik-baik keluarga itu adalah keluarga alami. Nah, keluarga panti meskipun baik tetap itu keluarga buatan gitu. Ada cerita begini Mas, biasanya anak itu kalau panas dingin, kalau di rumahnya itu cukup dielus-elus atau dipupuk suhun ya, dikompres gitu, itu besoknya sudah lari-lari gitu kan. Nah, kalau di panti, kalau anak panas itu pasti harus dibawa ke dokter gitu, karena mungkin ada apa ya, kejiwaan atau psikologisnya gitu. Jadi kalau di rumahnya itu mau berantakan, mau sumpek atau apapun, tetap anak itu nyaman di rumahnya. Gitu. Sebaik-baik panti, kalau seandainya para pengurusnya belum bisa memberikan rasa nyaman, tetap aja itu rasa nyaman, rasa memiliki juga gitu ya. Itu penting juga itu ya. Nah, seperti itu. Sehingga kita terbagi, ada yang di panti, ada yang di luar panti. Karena dua-duanya juga punya legalitas dari pemerintah gitu. Bahkan kita di tahun 2019 kita diakreditasi oleh Kementerian Sosial, kita dapat akreditasi A, excellent. Ya, alhamdulillah. Keren. Berarti ini banyak banget nih gudang prestasi yang dihasilkan dari Yayasan Yamuti ini ya. Selama menjalankan program-program yang ada sekarang ini, atau mungkin perjalanan ini, ada kesulitan nggak sih? Atau nggak nih Yayasan Yamuti ini berarti ada maksudnya ada bantuan dari pemerintah nggak nih? Dari dinas ke sosial mungkin?
Ya. atau mungkin ada karena mungkin tidak apa ya kesulitan itu jadi hilang gitu kan ya. Itu gimana gini? Ya, alhamdulillah kalau bilang tidak sih ada ya, ada. Tapi biasanya di Muharram atau di hari raya itu pun dalam bentuk sembako. Tapi kalau dalam bentuk pendanaan kita belum sampai saat ini. Jadi donaturnya masih parsial, masih perorangan lah, masih dari orang ke orang kayak pegawai pabrik, karyawan gitu, sesama karyawan juga disampaikan, akhirnya mereka datang atau menitipkan, atau para pedagang pasar, orang-orang relawan kita yang di pasar, akhirnya sepasar itu diinformasikan tentang program kita, akhirnya ikut nyumbang juga gitu. Jadi dari pemerintah sampai saat ini baru kita mendapatkan sembako kalau di bulan Muharram atau di hari raya gitu. Selebihnya belum ya. Jadi mudah-mudahan nanti Mudah-mudahan itu nggak nyari itu aja tiap hari kalau bisa ya. Tiap hari kita mudah-mudahan bisa tiap hari atau mungkin tiap bulan lah ya gitu. Kebutuhan kan tiap hari. Iya, tiap hari sih. Kalau sementara programnya tahun sekali. Iya, benar-benar. Oke. Nah, ini dengan banyaknya anak tadi ya, anak-anak yatim juga, terus juga program tadi banyak juga nih. Nah, untuk yang gimana ya, kan balik ke literasi ya. Literasi kan sekarang susah ya, maksudnya apalagi untuk anak-anak ya gitu. Jadi kadang-kadang suka balas gitu untuk literasi. Gimana nih cara biar anak-anak ini tuh cinta sama literasi nih? Di Yayasan Yamuti ini ada program yang lebih ini nggak? Jadi bisa kena lagi nih kan anaknya gitu kan? Pada tahun 2021 kita juga mengadakan lomba literasi ya. Oh, ada lomba juga sepertinya. Lomba literasi yang diprakarsai oleh donatur kita Teh Windy juga yang prakarsai, bahkan menghadirkan Mas Kurniawan Effendi ya. Kurnia Effendi, Mas Kep ya. Itu sastrawan dan penulis nasional, bahkan wah udah melanglang buana beliau mah gitu. Kita beruntung banget bisa menghadirkan beliau ya sebagai jurinya. Luar biasa, dan juga komunitas NAD juga mendukung juga. Jadi nah dari situ dari cerita-cerita beliau yang sudah sukses itu, sehingga anak-anak pun kan menjadi tertarik ya. Menjadi tertarik, bisa ya jadi penulis, itu bisa ini, bisa itu gitu. Nah dari situ kemudian juga ada juga mereka diajak untuk menulis ya, belajar menulis ya, apa saja yang dia kerjakan, yang dia lakukan suruh ditulis, kemudian dikumpulin gitu ya, itu sebagai karya mereka gitu. Jadi diawali dari yang bisa dilakukan oleh mereka ya, mungkin dari situ timbul kebiasaan untuk menulis, membaca gitu. Puisi juga banyak karena pada saat itu banyak juga yang dilombakan, ada pildacilnya, ada kaligrafinya, ada tahfidnya, ada storytellingnya, ada menulis dan yang lainnya gitu. Lengkap ya. Bisa menjadi sesuatu ini anak-anak yatim atau tadi ya bisa lebih berbobot lagi secara dirinya sendiri gitu ya, skillnya lebih makin oke juga gitu kan. Oke. Nah, tadi juga saya baca-baca juga nih dari profilnya dari Yayasan Yamuti ini juga ternyata punya program untuk bisa mengembangkan UMKM juga nih. Juga diajari juga kan tadi anak-anak buat berjualan biar tetap bisa berbisnis gitu lah ya. Karena kan bisa menjadi salah satu sunnah juga kan ya, bisa berdagang gitu kan ya. Itu gimana tuh Pak? Sebenarnya program unggulan kita itu dua. Ketika anak dewasa itu kita arahkan pertama ke pelatihan tadi menjadi mentor. Kemudian yang kedua ke entrepreneurnya, ke berjualan tadi. Ada namanya kita singkat menjadi BUMY. Bukan BUMN ya. BUMY ya, oke. Diganti dengan Y. Jadi badan usaha milik yatim gitu, di bawah naungan Yayasan Mutiara Titipan Ilahi. Nah, di situ induk daripada entrepreneur atau pengusaha lah, calon-calon pengusaha, amin ya, bibit pengusaha dari anak-anak yatim, dengan tagline menyantuni untuk kemandirian bukan untuk ketergantungan. Wah, keren. Jadi itu moto dari BUMY, sehingga anak-anak ini ya bisa bersaing di kehidupannya nanti setelah mereka dewasa gitu. Ada banyak produk sih, bukan banyak, ada beberapa produk yang memang itu ada yang hasil daripada yayasan kita bersama dengan anak-anak dan ibu yatim, ada juga yang kerjasama. Seperti ada namanya bakso, cuman saya nggak ditampilkan ya. Bakso kemasan, bakso siap saji, namanya bakso dunia akhirat. Wow, di akhirat,
Jadi mengingat dunia juga akhirat ya nih ya. Jadi menikmati rasanya di dunia, juga nikmati pahalanya nanti di akhirat seperti itulah. Karena tagline-nya apa namanya? Ininya belanja sambil sedekah gitu. Oh, jadi ada sedekahnya juga ya. Jadi dari sekian persen yang mereka dapat belikan kepada kita, sebagiannya untuk pengembangan yayasan dan anak-anak yatim. Ada madu juga, ada madu madian. Kue-kuehan mungkin. Madu madian baru sekarang ada yang baru ini basreng pedas. Basreng pedas. Wah, ini makanan favorit nih ya buat menemani lagi nonton, lagi baca mungkin literasi gitu kan ya. Okay. Namanya YGY. Apa tuh? Ya guys ya. Ya guys ya. Benar ya? Benar ya. Ya guys ya. Oke, YGY itu. Kekinian banget namanya ya. Karena itu dari hasil apa namanya? Rundingan mereka yang anak-anak muda, yatim-yatim yang sudah dewasa. So kalian bikin merek apa yang menurut kalian aja, namanya YGY, itu ya guys ya gitu. Tapi ada bahasa lainnya yaitu ya Multi Young Generation gitu. Bisa ada yang lain juga. Ada. Ya. Jadi itu disembunyikan aja itu, tapi yang dimunculkan adalah ya guys ya. Kekinian banget pokoknya ini ya, ini menarik banget ya. Ini salah satu. Jadi juga nggak hanya buat berjualan juga, tapi juga dibentuk juga biar bisa tahu nih brandnya gitu. Mungkin tagline bisa kan ngaruh ya. Usaha punya tagline khusus itu bisa menjadi brand image juga buat si produk juga gitu. Benar-benar oke. Nah, Pak, saya penasaran nih sama cara untuk bisa, kan yayasan yatim ini kan nggak gampang ya untuk bisa mencari anak-anaknya nih. Bagi zaman sekarang nih makin udah makin aneh-aneh aja gitu kan. Nah, gimana nih cara yayasan ini tuh biar, karena mungkin nih teman-teman Tribuners semua yang kayak tertarik nih, pengen dong ya maksudnya jadi donatur nih. Siapa tahu kan donatur tetap banyak nih ya gitu. Amin ya. Bisa dapat pahalanya juga, bisa ikut ngebantu juga anak-anak ini terus berkembang lebih baik lagi gitu kan. Tapi kan nggak gampang juga. Gimana caranya Bapak dan founder lain nih untuk memilih anak-anak ini nih? Ternyata anak ini ternyata berpotensi loh. Bener-bener anak yatim gitu kan. Bahasanya tuh gimana gitu Pak? Yang pertama di awal kan kita mendapatkan apa namanya format asesmen ya. Asesmen bagaimana kita tidak sembarangan mendapatkan anak gitu. Yang diutamakan adalah anak-anak sekitar lingkungan yayasan kita. Kemudian yang kedua, anak-anak rujukan dari dinas sosial. Gitu. Jadi kita suka mendapatkan rujukan nih dari dinas sosial, ada anak terlantar misalkan, kemudian ada anak yang mohon maaf dibuang atau di inilah, atau dalam tanda kutip anak yang ya orang tuanya tidak bertanggung jawab lah karena kecelakaan atau apapun. Nah, itu mah udah aman ya. Artinya udah atas rekomendasi dari dinas sosial. Nah, kalau kita ngambil sendiri atau mencari sendiri itu harus terpenuhi asesmen tadi gitu, karena nanti data itu yang akan kita setorkan ke dinas sosial gitu. Oh, jadi sudah ada data tanggung jawabnya juga nih Pak ya gitu ya. Tetapi untuk mendata yatim itu sebenarnya sedikit mudah Mas ya. Kenapa dibanding dengan mendata duafa. Kalau mendata yatim, kalau memang anak yatim ini ada titipan dari orang tuanya, dari bapaknya, nah si pihak keluarga yang ketitipan itu nggak mau. Oh, atur nuhun Bapak, terima kasih Pak, ini ada titipan dari ayahnya kebetulan, terima kasih udah ditawari, tapi untuk anak ini karena ada titipannya biar kami yang mengurus. Itu untuk yatim itu biasanya seperti itu. Tapi kalau untuk duafa kadang-kadang yang ada pun seperti itulah. Gitu. Jadi untuk yatim alhamdulillah jujur lah gitu. Kalau untuk anak yatim mungkin yang ketitipannya itu takut juga gitu kan. Sehingga untuk yatim alhamdulillah gitu. Jadi tidak ada masalah. Nah, cuman kenapa kita harus menggunakan instrumen yang ada di dinas sosial? Karena begini, saya juga kan tergabung di forum komunikasi LKSA. Saya pengurusnya dari LKSA Kabupaten Bandung. Jadi ada forumnya seluruh panti, ada sekitar 180 panti itu dinaungi oleh forum di bawah dinas sosial. Nah, ada kejadian, jadi ada dua orang ya sebutlah laki-laki dan perempuan datang ke sebuah panti sahabat kita dengan dengan mimik wajah dan yang lain-lain, dia mau menitipkan anaknya gitu. Ya kita orang sosial ya lihat seperti itu ya pastilah iba dan segala macam lah gitunya. Akhirnya anak itu diterima di panti tersebut gitu, diurus lah. Dia udah senang udah dapat titipan ini. Cuman panti ini lupa, dia nggak ada dokumentasi
kemudian nggak lapor juga, belum lapor, bukan nggak lapor. Maksudnya dokumentasi pada saat penyerahan gitu ya, terus juga nggak lapor juga. Nggak lapor juga. 2 hari kemudian ada yang datang. Ya, 2 hari kemudian. 2 hari, jadi belum sempat ke dinas sosial, ada yang datang dituduh sebagai penada anak. Wah. Nah, jadi itu jadi ada datang itu ngaku, ini bayi saya kenapa ada di sini gitu. Nah, itu kena akhirnya kasus gitu. Padahal dia hanya ketitipan dan menerima gitu. Yang orang yang pertama kali nitipan udah nggak ada, orang yang datang beda-beda lagi. Yang mengaku itu anak saya. Siapa tahu itu juga komplotan ya lagi, jangan-jangan. Bisa jadi seperti itu. Jadi ada sindikat seperti itu. Jadi pertama menitipkan, besok 2 hari kemudian ada yang datang gitu, mengaku itu bayinya, kemudian menuduh si panti sebagai penada. Pokoknya penting banget ya tadi dokumentasi, ada laporan juga ke dinas sosial juga, penting banget ya, gitu seperti itu. Jadi bukan berarti dinas sosial bukan mempersulit, justru untuk keamanan kita juga. Sehingga aman lah gitu, aman ke anaknya, kemudian aman ke pantinya gitu. Karena nggak mudah juga nanti kalau seandainya nggak ada data ke dinas sosial, nanti si anak ini udah besar, identitasnya kemana nyambungnya? Kan harus ada kakaknya kan? Itu sulit banget kalau kita ngurusin data anak mau disambungin ke kakak kita. Sampai 3 bulan mas ngurusinnya ke Disduk Capil itu gitu. Karena ya banyak pertanyaan. Ini sebenarnya sih gimana ya? Ya maksudnya kan yang namanya juga tadi sistem ya, sistem dari pemerintah. Cuman ya kalau misalnya ternyata yayasan ini sudah, kan tadi sudah hukumnya sudah jelas nih. Legalitas juga sudah aman. Ya mohon dibantu lah bapak-bapak, ibu-ibu ya gitu. Kalau ada begitu ya dibantu jangan terlalu lama ya, gitu betul. Maksudnya. Karena sebenarnya untuk melindungi anak tadi. Jangan sampai nanti udah besar dia jadi bahan bulian, nggak jelas keluarganya, yang pada akhirnya ya niat kita untuk bagaimana anak ini tetap terlindungi. Dan yang paham hanya kita. Anaknya kalau nggak nanya, nggak maksa, nggak dikasih tahu gitu bahwa itu anak kita gitu sampai kapanpun. Gimana dengan anak yang yayasan yang penasaran dengan kalau di kita belum ada yang sampai ke arah sana. Kalau di sahabat kita di panti, saya sering menangani hal tersebut. Jadi memang setelah besar, setelah dewasa dia juga penasaran juga, mungkin dengar dari sahabatnya, dan dia juga sadar bahwa dia ada di panti. Udah otomatis kalau ada di panti ya bukan keluarga aslinya kan gitu, pasti nanya-nanya gitu. Ya dengan segala perasaan dan yang lain-lain, karena kita sudah nganggap mereka anak kita gitu. Kalau toh mereka berpisah dengan kita, ya kita juga berat juga gitu sebenarnya ya. Gitu, tapi kalau misalnya ternyata anak ini sudah tadi bahasa udah punya skill, sudah maksudnya bisa mencari uang sendiri ya, sudah mandiri, ya udah mau sukses ya sebenarnya yayasan juga senang banget ya ini hasil dari kita nih gitu kan ya, ini anak-anak bisa berkembang dengan seperti itu. Gitu ya. Ya alhamdulillah ada juga yang dulu ketika kita data dia sudah mau naik ke SMA dan sekarang sudah kerja yang di Bogor, dan dia nggak lupa datang ke masih inget ya ke panti tidak gitu. Kacang lupa pada kulitnya gitu datang ke panti untuk lihat adik-adiknya karena kan kalau di panti kan sama aja kita satu keluarga lah gitu, meskipun beda-beda tapi di panti udah kita satu keluarga gitu. Ya pengennya semua di panti kan di kita, cuman kan tergantung ruangan gitu, kalau iya sih punya keterbatasan juga kan untuk lahan, untuk ini. Salah satunya mungkin donatur-donatur nih ya yang mau ikut, maksudnya untuk mengembangkan Yayasan Yamuti ini bisa ada pahalanya juga, ada nilai amalnya juga gitu ya. Boleh dong? Udah pasti. Pak, ini kalau misalnya mau ada yang mau donasi gitu ya bahasanya, bisa berbentuk apa aja nih Pak ke Yayasan Yamuti ini? Dan kemana penyalurannya nih? Kalau kita sih sebenarnya tidak pernah melihatnya apa yang diberikan, mau baju, mau barang ataupun berupa dana dan yang lain-lain, termasuk ilmu juga, mau sharing ilmu kepada anak-anak atau mau ngajarin anak tentang suatu metode, kita terbuka, tidak terbatas dengan dana saja gitu. Nah karena mereka kan beda-beda ya butuhnya itu. Kebutuhannya beda-beda. Intinya siapapun yang ingin berbagi dengan kita terima dengan baik, kita doakan, mudah-mudahan apa yang mereka berikan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda seperti itu. Ya kalau untuk barang dan yang lain bisa dikirim ke sekretariat kita di Ciapus RT 2 RW 16 Desa Ciapus Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Nah kalau untuk itu bisa ditransfer langsung ke rekening yayasan. Karena
kita tidak menggunakan rekening pribadi karena untuk lembaga itu lebih aman dan amanah ya. itu pakai rekening lembaga gitu. Bisa pakai itu sama rekening Yayasan Sunaria. Ini harus dipertanyakan juga nih. Ini kan ya pakai rekening yang benar-benar aman yayasan, dan di situ ntar disalurkan dari situ ya Pak. Ya, seperti itu. Karena kalau untuk rekening yayasan itu pertama tidak ada e-banking, tidak boleh, tidak ada ATM, dan kalau ngambil itu harus minimal berdua. Harusnya bertiga tapi minimal berdua, yang satu menguasakan gitu. Harus manual begitu. Jadi aman lah gitu. Aman ya. Okay. Seperti itu. Rekeningnya bisa di-spill Pak? Diinformasikan rekeningnya kemana? Atau boleh di website aja. Di website ya, website aja ya boleh ya. Atau nggak ada sosial medianya mungkin? Website www.yamuti.org. Yamuti ya, ada tanda kutipnya ya? Enggak, atau langsung aja Yamuti? Web itu enggak. Yamuti ya. Yamuti.org. Kemudian IG-nya Panti Yatim Yamuti. Kemudian untuk FB-nya Yatim Duafa Yamuti, dan untuk TikTok-nya Panti Asuhan Yamuti. Wah, sampai TikTok juga ada ya berarti TikTok ya? Ada. Wah, ini emang harus sekarang zaman sekarang tuh harus ya. Itu hasil anak-anak ya. Juga ya. Wah, adminnya teman-teman dari Yayasan Yamuti juga nih gitu. Oke, jadi untuk donasi bisa kalian cek tadi ya website, juga sosial medianya ya Pak ya. Gitu. Oke. Pak, kita mau ngebahas lagi tadi yang acara nanti tanggal 6 Januari ini 2024 berarti ya. Selain tadi ada bedah buku, ada kegiatan apa lagi di situ, Pak? Alhamdulillah kita sudah berkunjung ke Maskep ke Jakarta untuk mensosialisasikan program nanti di tanggal 6 ini. Karena nanti akan ada bedah buku, kan beliau guru kita ya, guru kami, bagaimana nanti beliau memberikan tip-tip bagaimana berliterasi yang baik ya, menulis buku dan yang lain-lain. Pokoknya nanti seru lah karena ada Maskep, kemudian ada Teh Ratna juga itu sastrawan Sunda ya. Kemudian juga ada penyair dan sastrawan Sunda. Kemudian Teh Ratna, kemudian ada juga Teh Windy, penulis buku. Mas Her juga. Oh, Mas Her ini salah satu yang audit kata-kata ini loh. Apa sih namanya? Tulisan-tulisan di website itu Mas Kang Her tuh. Iya. Jadi polisinya ya, tulisan gitu nih. Oke. Nah, pokoknya seru nanti acaranya. Kemudian nanti juga akan menampilkan anak-anak kita. Tadi kan dibilang kabisan atau sekedar diuningaken lah gitu. Karena sudah 5 tahun sudah sangat cukup kita memperlihatkan apa sih yang sudah mereka dapatkan dari hasil pembinaan kita. Termasuk juga nanti ada demo daripada metode OVAK ini untuk mendemokan bagaimana mereka menghafal informasi, kata-kata, angka dan kalimat dengan cepat. Gitu. Jadi nanti didemokan secara langsung dan yang mempraktekkan anak-anak kita langsung. Ya. Wah, langsung ditampilkan ya. Luar biasa. 6 Januari berarti. Untuk tempatnya belum? Tempatnya nanti diinformasikan lagi berarti diinformasikan untuk tempatnya. Makanya pantengin tuh sosial medianya tadi Yayasan Yamuti ya, sama websitenya. Jadi bisa tahu nih tempatnya, terus kegiatan lebih lengkap lagi di situ ada juga ya Pak ya. Gitu. Oke. Oke, Pak, ini sebelum kita menutup program ini Pak, ada yang mau disampaikan mungkin Pak ke Tribuners tentang Yayasan Yamuti, boleh Pak? Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Tribuners dan Tribun Jabar. Oh, Tribuners dan Tribun Jabar yang sudi memfasilitasi kami untuk menyampaikan atau bercerita tentang Yayasan Mutiara Titipan Ilahi. Satu kebanggaan bagi kami bisa duduk di sini di Tribun Jabar. Alhamdulillah, ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Tribun Jabar semakin maju, semakin jaya, semakin dicintai oleh masyarakat. Bukan hanya masyarakat Jabar, tapi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Amin. Bahkan sekarang untuk Tribuners itu udah mendunia begini ya. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Ucapan terima kasih dan doa mudah-mudahan para pengurusnya, para karyawannya, dan semua sivitas Tribun Jabar diberikan kesehatan, perlindungan, dan diberikan terutama rezeki yang berlimpah. Amin, rabbal alamin. Doa yang sama juga Pak. Amin. Amin, rabbal alamin. Pak Yasona, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah hadir di program Inspirasi Tribun Jabar, sudah berbagi kisahnya, ilmunya juga nih tentang yayasan dan juga kegiatan-kegiatan positif yang ada di Yayasan Yamuti ini. Salam untuk Bapak dan juga salam buat anak-anak
Waalaikumsalam. Nanti anak-anak kami juga sampaikan. mudah-mudahan sehat selalu juga ya Pak ya, gitu Ya, ya. insya Allah besok Jumat kita doakan yang terbaik Nah. bersama anak-anak untuk Civitas Tribun Jabar. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak, gitu. Nah, itu dia Tribuners program inspirasi episode kali ini bersama Yayasan Yamuti. Tadi ada dari Ketua Yayasan, ada Bapak Yaya Suryara yang sudah menjelaskan mendalam nih tentang Yayasan Yamuti ini. Buat kalian yang nanti mungkin mau ikut ya, jadi donatur juga bisa, atau mungkin mau berbagi ilmunya ke Yayasan Yamuti, mungkin ada dosen gitu Pak ya, atau guru-guru yang mau ngajar juga boleh di Yayasan Yamuti. Nanti bisa cek aja Instagramnya ya. Instagram, TikTok sama Facebook tadi Yayasan Yamuti ya Pak ya. Terima kasih banyak untuk menyaksikan program inspirasi episode kali ini. Saya Ginanjar Nugraha, pamit undur diri, ketemu lagi di program inspirasi selanjutnya. Saya salut Tribuners, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.